Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malmira Salsabila dari kelas A319 dengan nomor induk mahasiswi 13519100173. Pada video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bakteri, di sini saya akan melampirkan beberapa contoh gambar dari mikroorganisme agar kalian dapat membedakan antara bakteri, virus, protozoa, dan fungi atau jamur. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri. Dapat juga dikatakan sebagai biologi bakteri. Yang dimaksud yaitu struktur sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar bakteri, dan tanggapan terhadap perubahan lingkungan hidupnya. Bakteri memiliki nilai ekonomi yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan dengan pula bakteriologi. Dalam pengetahuan cabang ilmu ini, bakteri dapat bermanfaat sebagai pengobatan, ilmu pangan dan gizi, pertanian, industri, terutama pada industri fermentasi. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang artinya hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Diameter yang dimiliki rata-rata 1,25 mikrometer. Bakteri yang terkecil memiliki panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer, yaitu Dialister pneumosintes. Dan bakteri yang terbesar memiliki panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer, yaitu Spirillum voluntans. Macam-macam bentuk bakteri dibagi menjadi 3, yaitu bentuk bakteri kokus atau bentuk bulat, yang kedua ada bentuk bakteri Spirilia, dan yang ketiga ada bentuk bakteri basil atau bentuk batang. Bentuk-bentuk bakteri kokus dibagi menjadi 4. Yang pertama ada monococcus, yang kedua ada diplococcus, yang ketiga ada streptococcus, dan yang keempat ada staphylococcus. Untuk bentuk Spirilia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada spiral, yang kedua ada vibrio, dan yang ketiga ada spiroseta. Untuk bentuk basil dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monobasil, diplibasil, dan yang terakhir ada streptobasil. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dasar sel bakteri. Struktur dasar sel bakteri ada 5 bagian. Yang pertama ada membran sel, sitoplasma, DNA, flagella, dan ribosom. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama membran sel, untuk mengatur keluar masuknya zat dalam sel. Yang kedua ada sitoplasma, tempat terjadinya reaksi metabolik, dan yang ketiga ada DNA untuk mengontrol sintesis protein, dan yang keempat ada flagella sebagai alat bantu gerak, dan yang kelima atau yang terakhir ada ribosom sebagai sintetis protein. Perkembangbiakan sel bakteri ada 2 cara. Yang pertama rekombinasi genetik, yang kedua membelah diri. Yang dimaksud rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA ke dalam 2 sel bakteri. Macam-macam rekombinasi genetik pada bakteri. Yang pertama ada transformasi, merupakan perpindahan materi genetik atau DNA dalam sel satu ke sel yang lain. Yang kedua, transduksi adalah perpindahan genetik bakteri ke bakteri yang lain
dengan perantara virus. Yang ketiga, konjugasi adalah bergabungnya dua bakteri untuk membentuk jembatan sebagai alur untuk pemindahan materi genetik. Untuk membelah diri yang dimaksud adalah sel bakteri yang membelah menjadi dua anakan, di mana sel anak yang dihasilkan memiliki sifat yang sama seperti sel bakteri induknya. Pergerakan bakteri. Bakteri bergerak menggunakan flagel. Flagel itu adalah bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri dan letaknya berbeda-beda tergantung spesies bakterinya. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki bakteri, maka bakteri dibedakan menjadi yang pertama monotrik, yaitu bakteri yang memiliki sebuah flagel pada satu ujungnya. Yang kedua, lopotrik, yaitu bakteri yang pada satu ujungnya memiliki dari satu flagel. Yang ketiga ada amfitrik, yaitu pada bakteri kedua ujungnya memiliki satu flagel. Yang keempat ada peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan bakteri.